ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita masuk ke permasalahan yang memang menjadi urutan di kitab rutinan kita, yaitu permasalahan adab orang yang sakit, sebagai tambahan faedah supaya kita lebih mengerti, ya, yaitu masalah ketika iqamah, adanya iqamah, ya, untuk sholat fardu, dan ternyata imam belum terkelihatan. Apa yang dilakukan? Maka kata para ulama, idza kana al-imamu kharij al-masjid fala yaqumul musalluna hatta yarawhu. Jika imam berada di luar masjid, maka orang-orang yang mau salat itu jangan berdiri sampai mereka melihat imam. Ya, dan ini mazhab Hanafiyah, mazhab Hanbali, dinisbatkan kepada jumhur ulama sesuai dengan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Jika salat udah diiqamahkan, jadi udah qomat nih, Bilal atau muadzin qomat, ya, walaupun masalah Bilal atau muadzin qomat, ulama berbeda pendapat. Apakah harus dengan persetujuan imam atau tidak, gitu. Tapi ini pendapat masalah fikih yang sudah dibahas 1000 tahun lebih, dan hanya ada di zaman sekarang ketika salat-salat kita iqamahnya diatur oleh timer, dan itu menjadi urf. Maka ketika itu menjadi kebiasaan, maka ya mau bagaimana ya sesuai dengan timer. Hanya saja kondisinya kadang-kadang imam ratib belum kelihatan syakhsnya, tubuhnya, maksudnya orangnya. Kalau cuma kelihatan mobilnya doang, maka ini belum disebut melihatnya, gitu ya. Atau okelah kalau ada mobilnya atau motornya kelihatan, maka oh berarti ada beliau, gitu, minimal gitulah, ya. Bagaimana kondisinya ketika apa? Ketika sudah qomat. Nah, di sini kalau imam rawatib, imam salat fardu ada lebih dari satu, maka imam lainnya bisa menggantikan karena sama-sama imam resmi masjid atau yang dikenal sebagai imam masjid. Ya, saya bilang dua model, imam resmi atau imam yang dikenal sebagai imam masjid itu. Imam resmi ini berarti memang sudah ditunjuk secara struktural. Itu yang seperti itu, maka nggak boleh kita gantikan. Kecuali kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk ditunggu.
atau imam yang dikenal sebagai imam masjid tersebut. Tidak tertulis secara struktural, tapi semua orang sudah mengenal dan membiasakan ia menjadi imam. Maka ini sudah dianggap secara uruf dialah imam kita gitu. Dan orang-orang pada ridho dia sebagai imam kita. Maka kondisinya seperti imam resmi. Maka kata Nabi SAW, idza uqimatis shalah, kalau sudah dikumandangkan iqamah untuk salat fardu, fala taqumu hatta tarawni, maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihat saya. Nah, oke, kita memang aslinya tuh ketika qomat umumnya imam sudah hadir gitu loh, tanda-tanda imam sudah ada gitu kan. Qadarullah kita diri duluan. Dan ternyata imam belum hadir, belum ada. Apa yang harus kita lakukan? Maka kembali ke sunnah tadi. Jangan kalian berdiri sampai kalian melihat. Ngelihat, oh ya udah ada imamnya. Lah, nanti ada jeda dong antara qomat dengan ada imam gitu loh. Enggak masalah. Karena di sini hadis Nabi mafhum atau yang kita pahami dari sini, jika sudah dikumandangkan iqamah untuk salat, jangan berdiri sampai kalian melihat imam, melihat Nabi SAW. Ini menunjukkan pasti ada jeda dong antara iqamah dengan Allahu Akbar takbiratul ihramnya imam. Maka enggak masalah, seperti enggak masalah. Sehingga ketika imam sudah tampak, iqamah tidak perlu diulang. Udah cukup yang tadi udah selesai. Tinggal langsung imam mengatur shaf dan takbiratul ihram. Nah, jemaah yang sedang kadung berdiri dan dia enggak ngelihat imam, maka hendaknya kembali duduk. Duduk kembali. Begitu. Ya, duduk kembali. Imam hadir kelihatan baru pada berdiri untuk menuju persiapan sholat karena sudah melihat imam. Itu sunnahnya seperti itu ya, jemaah. Ya. Nah, kecuali kalau misalnya habis iqamah imam belum hadir, namun imam ini atau masjid ini sudah menggariskan atau menentukan kalau imam belum hadir, fulan yang menggantikan, maka kewajiban di beban fulan yang ditunjuk itu. Konteksnya misalnya tadi saya kenapa enggak maju? Karena kata bapak-bapak sudah ada mobilnya imam, maka saya enggak boleh maju. Hatta saya seorang ustadz, bahkan saya seorang presiden pun enggak bisa untuk masjid ini. Kenapa? Karena ada yang memang berhak jadi imam. Saya tunggu, kecuali kalau misalnya sang imam langsung menelpon saya, afwan Ustaz, mobil macet misalnya, walaupun di parkiran, tolong gantiin. Nah, itu berarti mandat dari imam. Maka kewajiban di pundak saya. Ya, makanya tadi saya enggak boleh maju sebelum mendapatkan keputusan dari imam di masjid ini. Begitu. Dan makanya tadi saya kembali duduk gitu loh. Bukan duduk karena kesel, bukan. Tapi duduk karena apa? Karena mengingat hadis tadi. Jangan kalian berdiri sampai kalian melihat saya. Kita memang lihat mobilnya tapi enggak ngelihat imamnya. Maka ketika kelihatan imam baru kita berdiri. Gimana? Sampai sini paham jemaah? Iya, seperti itu fikihnya. Jadi kadang suatu momentum itu hikmahnya besar. Jadi kita kenal dengan sunnah Nabi SAW. Ini kebaikan buat kita semua, alhamdulillah. Nah, next time ke depannya gimana? Lakukan hal yang serupa. Kalau memang ternyata imam belum datang, timer sudah ada. Kalaupun ada yang qomat, belum ada imamnya kelihatan, maka kalau bisa jangan diri dulu. Walaupun dia tidak berdosa, kalau diri tidak berdosa. Karena ini masalah adab, bukan masalah halal atau bukan masalah haram, bukan. Yang berdiri tidak berdosa, tidak. Cuma lebih ke sunnahnya adalah tidak diri dulu. Begitu ya jemaah. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, kita lanjut ke masalah bagi orang sakit, ya, adab orang yang sakit. Bagi orang yang sakit, ya, di sini ada beberapa adab disebutkan, walaupun tidak begitu banyak, tapi sebenarnya tiap-tiap poinnya ini penting sekali untuk dipelajari dan diingat untuk diri kita, karena kita tidak tahu berapa usia kita kelak. Itu satu, dan juga kita tidak tahu kalau nanti kita sakit seperti apa sakitnya, sehingga kita membutuhkan ilmu ini, adab, ya. Taib, yang pertama dari
masalah adab ini, yaitu yang pertama at-taubah. Ya, mubadarah bit taubatin nasuh. Segera bertaubat dengan taubat yang nasuha. Taubatan nasuha bukan di lisan saja, tapi tercermin di konsekuensi yang dilakukan. Kadang-kadang kita ini hanya simbolis, hanya perkataan, hanya seremonial, hanya euforia, hanya ikut-ikutan dengan mengatakan taubatan nasuha, taubatan nasuha. Seringkali habis-habis sholat itu, selain tidak ada zikir khusus tersebut setelah sholat oleh Nabi dan para sahabat, juga apa maunya dari zikir itu? Apakah Anda benar bertaubat atau cuman di lidah doang? Atau cuman sebagai taklid dan seremonial belaka? Betul, silahkan mengucapkan kalimat taubatan nasuha, astagfirullah dan seterusnya. Tapi yang kita lihat jelas-jelas bahwasanya betapa banyak yang mengatakan taubatan nasuha, taubatan nasuha. Enggak taubat dia. Taubat dari mana? Gitu kan? Udah keras menginfokan ke orang-orang tentang taubatan nasuha, tapi enggak taubat. Ya. Dengan zikir sendiri-sendiri secara sirri dan berusaha ikhlas dan berusaha merealisasikan apa isi zikirnya. Taubatan nasuha. Taubah yaitu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Hijrah dari maksiat menuju ketaatan. Hijrah dari syirik menuju tauhid. Hijrah dari bid'ah menuju sunnah. Itu taubat. Ya. Dan nasuh yaitu maknanya clean, bersih, murni. Ya. Clean, bersih, murni. Yang tidak ada padanya syawaib, yaitu kotoran-kotoran, baik kotoran tujuan atau zatnya memang kotor. Yaitu apa? Taubat karena murni demi dunia. Taubat murni demi dunia. Maka ini bukan taubatan nasuha. Ini bukan taubatan nasuha. Melainkan taubatan nasuha itu taubat karena takut sama Allah, karena mengharap rahmat dan ridha Allah. Bukan karena murni dunia. Maka bersihkan taubat-taubat kita dari keduniaan. Boleh ada harapan dunia akan lebih membaik buat kita dengan taubat, tetapi bukan itu prioritas taubat atau tujuan dari taubat. Maka orang yang sakit, bersegeralah dia mubadarah bitaubah as-nasuh. Taubat yang benar. Karena apalagi yang diharapkan dalam sakitnya. Ya. Apakah orang yang sakit itu ketika dia sakit, dia berandai-andai seandainya aku sehat, maka aku akan maksiat? Kalau masih seperti ini, maka orang ini memang sudah jauh hatinya. Allah sudah memberinya teguran dan nasihat berupa penyakit, namun yang ditegur dan dinasihati malah tidak mengamini nasihat tersebut. Maka Allah Ta'ala merintahkan agar kita senantiasa bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan dalam banyak ayat Allah sebutkan wa kana Allahu tawwabar rahima. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Tawwab dan Rahim. Maha menerima taubat dan juga Maha merahmati. Di antara nama Allah Azza wa Jalla At-Tawwab, yaitu yang Maha menerima taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW, yafrahu bi taubati 'abdihi. Allah Ta'ala sangat-sangat gembira dengan taubat hambanya sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana kegembiraannya, maka itu Allah yang lebih tahu. Ya. Jadi ketika seseorang taubat dari maksiat menuju taat, maka Allah Ta'ala sangat senang melihat orang itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan taubat hambanya yang sedang sakit ini, maka akan Allah berikan rahmat. Entah kesembuhan, entah ketenangan hati, entah disusul kemudian dengan amal-amal soleh. Makanya di antara tanda-tanda taubat seseorang diterima adalah setelahnya ada amal-amal soleh yang terbit darinya. Amal-amal soleh murni ikhlas. Adapun amal-amal soleh yang setelah taubat malah supaya orang-orang tahu dirinya itu udah bersih dan seterusnya, maka ini enggak layak.
Zaman sekarang ini ikhwah sekalian, apalagi di dunia entertainment dan di dunia yang banyak liputan kamera dan seperti ini yang ditujukan untuk syuhrah, pamoritas. Yang mana pamoritas itu kemungkinan besar mempermudah pamer. Mempermudah pamer. Yang mana kadang-kadang orang-orang terkenal memperlihatkan taubat, kadang karena kena kasus baru pakai songkok. Dan itu pun pakai songkok di apa? Pengadilan. Lepas dari pengadilan, lepas songkoknya. Taubat macam apa seperti ini? Beberapa artis menjelang bulan Ramadan menampakkan seolah-olah mereka Islami, sampai bikin album religi. Apakah ini bentuk taubat? Enggak, ini maksiat. Ini maksiat dengan lagu-lagu itu. Bukan taubat. Seandainya taubat, maka mereka akan meninggalkan dunia-dunia seperti ini karena berisikan dengan harta-harta haram. Namun begitulah ketika seseorang tidak tahu bahwasannya keadaannya salah, ya, dianggapnya benar. Maka ketika seseorang betul bertaubat menuju manhaj salaf, menuju ilmu syar'i, menuju amal soleh, itu akan kelihatan kok di amal-amal dia. Ya, kelihatan. Kalau ternyata misal saya hijrah, istilahnya hijrah. Hijrah itu maknanya hijrah amal. Kalau sekarang hijrah, yaitu taubat. Artinya hijrah sinonim dari taubat, dari kegelapan menuju ke cahaya agama. Nah, namun setelah hijrah bukannya semangat nuntut ilmu, semakin semangat beramal soleh, tapi malah semakin pengen eksis di tengah orang-orang pengajian. Ya akhi, antum taubat atau numpang beken? Ya, salah kaprah tentang taubat jemaah. Begitu orang sakit juga banyak yang salah kaprah tentang taubat. Ya, nanti nomor 3 nih, yang harus diperhatikan ya. Kita ke nomor 2 dulu. Husnudzan pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua yaitu husnudzan pada Allah Azza wa Jalla. Hadirkan dalam benaknya, hatinya bahwa ia hanyalah makhluk Allah yang lemah. Sedangkan Allah tidak membutuhkan untuk menyiksanya dan tidak membutuhkan pula ketaatan padanya. Jadi Allah tidak butuh pada kita. Allah tidak punya hajat. Karena Allah ghani, tidak butuh pada makhluknya. Kita bermaksiat, Allah tidak butuh dengan maksiat kita. Kita pun taat, Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Ketaatan kita tidak menambah apapun untuk Allah. Kemaksiatan kita tidak mengurangi kerajaan Allah. Allah tidak rugi dengan kemaksiatan kita dan tidak merasa diuntungkan dengan ketaatan kita. Justru kita inilah yang mencari, yang dapat advantage atau benefit dari ketaatan kita sendiri dan mendapatkan kerugian khasarah dari kemaksiatan kita sendiri. Namun ketika orang sakit, berbaik sangka pada Allah Azza wa Jalla. Kita ini lemah. Akuilah wahai orang yang sakit bahwasanya diri Anda lemah. Harus mengakui itu. Dan seorang yang beriman akan merasakan itu. Bahkan orang yang tadi yang gak punya iman, kadang-kadang ketika sakit baru lahir imannya. Baru terbit, baru ngaku. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, tiba-tiba lupa lagi. Dari dulu manusia itu kayak gitu. Kata Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka sedang mengendarai kapal di lautan. Dalam surat Luqman, فَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ. Kapal mereka itu sudah seperti mau ditutup oleh gelombang air laut yang menjulang tinggi seperti zulal, yaitu naungan-naungan, menggunung seperti naungan di atas mereka. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Tiba-tiba manusia ini apa?
minta sama Allah Azza wa Jalla. Dengan tulus banget minta sama Allah. Akhirnya mereka itu nggak bisa apa-apa. Makanya mereka ikhlas ketika berdoa di tengah-tengah itu. Falamma di surat Al-Ankabut, falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka Allah Ta'ala selamatkan menuju ke al-bar, yaitu daratan, mereka lagi-lagi berbuat syirik. Lupa khalas. Itulah manusia kayak gitu, jemaah. Kebiasaan kayak gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang juga banyak. Mungkin di antara kita yang kadang-kadang hijrah sesaat. Ketika sakit atau sulit langsung ke Allah itu bagus memang. Namun ketika sehat dan mudah, tiba-tiba apa? Ngerasa nggak butuh Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya manusia baik ketika sakit atau sehat harus baik sangka sama Allah dan harus hadir hatinya akan lemahnya dirinya dan maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga jemaah sekalian, an yatahallal minal madzalim. Segera menghalalkan, segera membereskan hak-hak manusia dan meminta dihalalkan atas kezalimannya kepada orang lain. Ini nomor 3 ini berat, mah. Gini loh, seseorang kalau dia punya dosa sama Allah, posibilitas diampuninya itu masih ada karena Allah Maha Pengampun. Artinya kalau kita belum sempat taubat dari dosa-dosa kita dan kita mukmin muslim, di akhirat masih ada ratio probabilitas untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena Allah itu penyayang. Wa kana bil mu'minina rahima. Maha penyayang terhadap orang-orang mukmin secara khusus. Tapi kalau untuk urusan hak manusia di akhirat nanti, probabilitas dimaafkan oleh mereka atas tuntutan hak mereka itu hampir mustahil. Hampir mustahil. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat berat. Kalau di zaman dulu, opportunity, chance atau kesempatan kita untuk korupsi mungkin masih belum terbuka. Untuk menipu masih belum begitu terbuka. Untuk nilep duit orang masih belum begitu terbuka. Untuk berbuat curang masih belum bisa begitu terbuka. Sekarang dibuka pintu-pintu itu. Kita bisa korupsi, kita bisa melakukan kecurangan ini, kita bisa nipu orang gini, kita bisa mudah ngutang dan malas bayar sekarang. Sehingga menzalimi orang lain. Yang mana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang pada dirinya ada hak-hak orang lain, maka hendaklah di dunia ini dia minta kehalalannya dari orang tersebut sebelum terjadi apa? Hari di mana tidak ada jual beli lagi di sana. Tidak ada syafaat lagi untuk orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Nah, jadi gimana? Sekarang ini kalau kita mau lebih muskilah sekarang jemaah sekalian, di antara masalah adalah orang tuh banyak berbicara di media sosial terutama. Ya, ngomentarin artis fulan lah. Ngomentarin dai fulan lah, ngomentarin rumah tangga fulan lah. Kalau komentarnya itu komentar ilmiah, konstruktif, membangun dan memberikan dalil, itu masya Allah. Tapi ini kan rata-rata masyarakat kita itu luar biasa komentarnya. Lihat di YouTube video-video yang sebenarnya receh, komentatornya banyak, semua dikomentarin sama banyak netizen. Ya, taib. Apakah tidak habis waktunya untuk ngomentarin urusan orang yang mana komentarnya tidak ada keilmuan sama sekali, tidak ada manfaatnya, sementara kalau dia lihat dirinya lah yang harusnya lebih dikomentari gitu. Lihat sejarah hidup kita jemaah sekalian. Lihat masa-masa sekolah kita setelah balik, apa yang sudah kita lakukan sampai sekarang. Dari kezaliman kepada
pihak sekolah misalnya. Pernahkah kita merusak bangku sekolah? Pernah, itu bisa tanya lagi tuh. Pernahkah di antara kita dulu mempilok tembok sekolah atau tembok orang? Zalim bukan itu? Zalim. Lalu orang itu ngecat lagi, kita pilok lagi. Zalim. Kira-kira itu dituntut gak di akhirat? Dituntut. Walaupun lupa antum. Kata Allah Azza wa Jalla, ahsahullahu wa nasuh. Allah menghimpun semua amalan mereka, tapi mereka lupa atas apa yang telah mereka perbuat. Dihitung, dimasukin ke catatan lembaran amal, dan akan dituntut oleh sahibul bait, hatta dia orang kafir sekalipun. Hatta dia orang kafir sekalipun akan menuntut kezaliman orang yang mencoret pagar rumahnya. Kenakalan-kenakalan remaja sebagian dari kita dahulu kala, ya mungkin sebagian dari remaja sekarang juga begitu, lebih nakal bahkan. Itu harus kita ingatkan diri kita dan siapapun, bahwasanya semua itu tidak lewat begitu saja di sisi Allah. Semua itu akan jadi bahan pertanyaan di akhirat nanti. Lah syukur-syukur kalau Allah ampuni. Tapi kan ini dosa ini berkaitan dengan hak manusia. Mereka punya hak untuk clean, bersih tembok rumahnya. Begitu. Kenakalan-kenakalan remaja yang kita itu dulu ketika masih remaja, mungkin kita ingin dimaklumi kenakalan kita. Atau ketika kita punya anak remaja, anak kita nakal, kita malah namanya juga anak muda. Nggak bisa kayak gitu jemaah. Betul memang anak muda masa-masanya puber, nakal, betul. Tapi nggak bisa hanya dengan omongan kayak gitu. Karena hisabnya sudah ada dia nanti. Dia sudah balik, sudah akan ditanya nanti di akhirat. Kezaliman yang dilakukan. Itu di antara contohnya. Belum lagi kezaliman menghamili anak orang. Misal. Zalim. Walaupun setelah hamil, setelah lahiran, tidak wajib atas si pezina ini untuk menikah dengan si perempuan ini. Gak wajib. Dalam Islam gak wajib. Bahkan tidak boleh mereka menikah sebelum bertaubat. Kalau si laki-laki gak mau nikah sama dia, mau cari lain, maka gak wajib atasnya untuk menikah dengannya. Tapi tetap terkategorikan zalim kalau tidak bertaubat duluannya. Zalim. Akan dituntut gak di akhirat? Dituntut, kecuali kalau di dunia sudah minta maaf betul-betul. Itu di sisi lain. Korupsi di kantor, korupsi waktu jam kerja, dan seterusnya. Ini hal yang sebenarnya banyak bagi kita, sudahlah. Nggak perlulah kita bahas masalah-masalah ini. Justru masalah inilah yang karena nggak dibahas, menjadi sebuah urf dan kebiasaan atau adat, atau bahkan keajaiban kalau ada di antara kita yang tepat waktu untuk masuk kerja dan gak korupsi dan gak menerima uang panas. Itu di sebagian kantor orang seperti itu yang clean seperti ini, itu malah didepak. Bukan Departemen Agama, didepak Pak, bukan depak itu nanti salah Pak. Dia disingkirkan karena jujurnya dia. Ajaib. Sudah menjadi masif. Nah, ketika orang itu sakit, lihat dosa-dosa dia. Tapi jangan putus asa. Lihat dosa-dosa dia. Catat dosa-dosa dia. Atau beritahu hutang-hutang dia ke istrinya. Kalau dia merasa dirinya akan wafat gak lama lagi. Kasih tahu itu. Karena kalau gak dikasih tahu, sementara dia ingat, repot akhiratnya. Kenapa kasih tahu? Supaya setelah dia mati, bayar hutangnya dulu. Bayar hasil korupsinya dulu. Tapi udah jadi rumah, bilang, ini rumah kita ini sebenarnya dulu hasil korupsi. Ya Allah Pak, gimana terus nanti anak-anak nanti tinggal di mana? Serahkan ke Allah. Jual rumah ini, balikan kepada yang waktu itu saya curi hartanya, kalau korupsikan hartanya. Barangkali dia akan ridho.
Atau bilang ke orang itu bahwasanya hartanya sudah jadi rumah sekarang. Kalian mungkin bisa minta sama siapa atau bagaimana atau dan seterusnya. Sebelum selesai itu nyawa dan enggak ada lagi yang mau menebus hutangnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, kadang-kadang ana ingat perkataan Kasino DKI Warkop. Ketika ada orang kaya yang ini sebenarnya di majelis kayak gini nggak layak ya, tapi kalimatnya itu nyelekit berkenaan dengan sebagian tingkah orang-orang kaya, anak-anak orang kaya maksudnya, belagu banget gitu kan, kaya duit bapaknya halal aja. Ini kan kalimat yang sebenarnya nyelekit. Kalau di Terawang boleh jadi ya benar juga. Yang memakai mobil yang luar biasa dan seterusnya. Wallah, kalau misalnya kita terbayang kita lah yang pakai seperti itu, Anda mirip dengan pengikut Qarun, cinta dunia. Pengen punya mobil kayak dia dan seterusnya. Cinta dunia buat apa kayak gitu? Ya. Padahal belum tentu itu halal. Belum tentu itu halal. Belum tentu yang ketika kita macet-macetan, tiba-tiba ada mobil sirine, ada wah masya Allah, bisa apa nerobos dengan gagah-gagahnya. Kita minggir semua. Bukan ambulan, bukan. Kok ambulan nggak ada urusan, nggak, ambulan bukan halal haramnya mainnya. Masya Allah, menerobos, kalah semua. Kalau ditanya nanti di akhirat, halal atau haram itu kendaraan? Uang miliknya halal atau haram? Gitu. Sebagian dari artis-artis misalnya, ketika sesi foto bertemu, greeting fans, meet and greet gitu kan, bawa tasnya gitu, terlihat mereknya. Yang mana tas itu branded dan 4 jutaan, 5 jutaan, 6 jutaan, 10 jutaan. Siapa dia? Artis. Halal atau haram itu? Coba antum berani gak bilang gitu ke artis? Halal atau haram tas anti? Halal atau haram? Hasil dari memeras keringat dengan cara berpelukan dengan laki-laki lain, berakting, kadang ada yang berciuman dengan laki-laki lain, membuka aurat, halal atau haram? Apakah ketika seseorang sakit dia memikirkan itu semua? Ya Ustaz, udah sakit mikirin itu pula tambah sakit. Enggak. Bagi orang beriman ketika dia sakit mikirin dosanya, minta ampun sama Allah, memberikan wasiat, tunaikan hak-hak orang, itu insya Allah malah ini lebih tenang wallahi. Boleh jadi sakit seseorang itu karena beban dosanya yang sudah banyak sehingga Allah kasih dia penyakit supaya ngerti dan supaya ingat. Maka di antara adab orang yang sakit adalah dia menghalalkan harta-harta orang kembali pada pemiliknya kalau memang dia menzalimi mereka. Kemudian yang keempat, memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan istighfar. Karena masa-masa sakit ini masa-masa yang kita itu enggak beraktivitas lebih. Dan masa-masa yang ketika kita berzikir kepada Allah, kita bisa lebih dalam memahami zikir tersebut. Itu lebih nyambung. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan, ta'arraf billahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di masa senang, maka Allah akan mengenalimu di masa sulit. Kenapa di sini mengenali Allah di masa senang? Ada fadilahnya. Karena kebanyakan orang ketika lagi senang sudah mulai malas zikir. Kalaupun dia zikir, sudah terbayang-bayang kesenangan dunia pada benaknya. Beda ketika dia lagi susah. Beda ketika dia lagi sakit. Makanya kata sebagian dari ulama, sakitnya seorang mukmin itu boleh jadi rahmat buat dia. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, seorang muslim ditimpa kesulitan itu atau sakit, itu buat dia lebih afdol dibandingkan ketika dia sehat atau lagi lapang. Kenapa?
Karena ketika dia lagi sakit, dia itu bisa minta sama Allah, minta terus sama Allah, dekat sama Allah. Ketika dia lagi senang, maka lupa sama Allah. Sebagian dari salaf kita mengatakan bahwa di antara fikihnya seseorang adalah ketika dia menjadikan kesulitan itu sebagai kenikmatan dan kenikmatan itu sebagai ujian dan fitnah. Jadi ketika Allah berikan padanya musibah, dia menjadikan itu sebagai kenikmatan. Karena apa? Karena musibah ini adalah perhatiannya Allah padanya dengan hikmah supaya dia lebih dekat pada Allah Azza wa Jalla. Sementara kemudahan dan kenikmatan itu malah justru sebaliknya. Boleh jadi membuat orang itu terjatuh, tergelincir yang dulunya baik. Mindset orang yang menganggap bahwasanya pemberian-pemberian kemudahan dari Allah itu adalah kemuliaan serta-merta, itu mindset itu diralat oleh Allah di surat Al-Fajr. Sebagaimana tadi Pak itu bacakan juga di akhirannya Pak ya. Tapi di pertengahannya ini, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kaif gimana fayaqulu rabbi? Gimana? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia biasanya itu ketika diuji sama Allah, dengan Allah Ta'ala memberikan dia nikmat yang banyak. Fa'akramahu di sini dia bukan muliakan, tapi memberikan nikmat yang banyak, pemberian banyak. Maka manusia itu serta-merta memvonis Allah telah memuliakan saya. Salah begitu, ya. Bukan gitu. Wa ammal insan, dan sisi lain manusia itu ketika Allah uji, faqadara alaihi rizqah, Allah sempitkan rezekinya. Manusia ini bilang apa? Fa yaqulu rabbi ahanan. Rabbku telah menghinakan aku. Jadi banyak manusia itu menjadikan barometer pemulihan Allah terhadapnya itu dengan banyaknya gelontoran nikmat dan kemudahan. Dan itu salah. Belum tentu. Dan banyak manusia menjadikan barometer kesempitan hidup sebagai penghinaan untuk dirinya. Dan itu belum tentu benar. Makanya kata Allah apa? Kalla, itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Malah justru dalil-dalil menunjukkan bahwasanya orang-orang yang makin soleh makin banyak ujiannya. Dan justru seorang mukmin itu harus makin waspada ketika nikmat yang Allah berikan kepadanya itu semakin mudah. Sebagaimana zaman ini jemaah sekalian. Jemaah bapak-bapak, ibu-ibu yang merasakan udah tahun era 90-an Pak, Bu, atau 2000-an awal Bu. Handphone belum ada. Internet age belum begitu masuk ke kita. Dulu untuk WhatsApp nggak ada sama sekali, harus pakai SMS. Itu pun dulu pada ngirit-ngirit pakai kartu jempol. Dulu zaman dulu banget ada namanya XL jempol. Paling murah, paling lelet. Sekalinya SMS satu apa tuh namanya, satu bait atau apa gitu 350 dulu termasuk mahal itu. Sekarang Allah mempermudah ini semua mudah, langsung tinggal centang biru dan seterusnya. Kita mensyukuri kemudahan ini tapi harus lebih waspada, karena justru kemudahan-kemudahan ini menunjukkan hisab Allah semakin besar, semakin berat. Ya begitu. Ya. Makanya pada saat sakit itu zikir itu lebih dalam, karena di situ mulai kita menyeleksi kenikmatan Allah, musibah-musibah, maka makin dalam. Manfaatkanlah masa sakit kita untuk semakin dekat sama Allah, karena memang mungkin itu adalah teguran dan nasihat dari Allah Azza wa Jalla. Baik, kita azan dulu, fadhal, silakan. Allah
Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, al-ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla atas musibah yang ia dapatkan. Kata Nabi SAW, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidaklah seorang muslim terkena nasab, wasab, nasab kelelahan, wasab penyakit, dan juga kemudian ham dan huzn. Ham itu adalah kegalauan akan masa depan. Adapun huzn, maka itu adalah kesedihan atas apa yang telah berlalu. Itu bedanya. Bedanya ham dan huzn. Kemudian juga adza dan gham. Adza yaitu gangguan. Ya, masuk ke dalamnya gangguan binatang, masuk ke dalamnya gangguan toa, ya, sebagian toa masjid, masuk ke dalamnya gangguan motor gede, gangguan tetangga, karaokean dan semisalnya. Dan juga yaitu gham. Gham yaitu sesuatu yang menyakitkan seperti duri yang menusuknya. Sampai duri yang menusuknya
duri kecil di jalanan menusuk dia atau paku payung dan misalnya, melainkan Allah Ta'ala menghapuskan sebagian dosa-dosanya. Tapi ini ketika kapan? Ketika orang ini bersabar. Ketika orang ini bersabar. Dan batasan sabar dalam masalah-masalah ini adalah yaitu tidak mengeluh kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun mengeluh kepada makhluk itu merupakan bentuk ketidaksabaran. Kecuali jika dia dalam konteks bertanya kepada orang yang bisa memberikan solusi, baik pada ustadz atau penguasa atau orang yang berilmu atau orang yang pakar di bidang itu, maka itu diperbolehkan dan bukan merupakan bentuk ketidaksabaran. Seperti misal seorang istri bertanya kepada seorang ustadz mengenai perilaku suaminya atau KDRT atau tidak menafkahi dan seterusnya, maka apa solusinya? Bertanya seperti ini maka bukan berarti tidak sabar. Ini tetap bisa disebut sabar, tapi dia hanya mencari solusi. Adapun kalau cuma mengeluhkan kepada orang tua atau mengeluhkan kepada tetangga, apalagi teman dekat, bestinya, maka ini merupakan apa? Bentuk ketidaksabaran. Ya. Kecuali kalau memang suaminya itu sudah sangat buruk perangainya dan dia tidak bisa meneruskan perjalanan nikahnya, maka boleh mengadu ke penguasa atau orang berilmu atau kepada keluarga supaya bisa diurus pemisahannya. Ya, seperti itu. Bukan sebatas curhat ya. Kemudian masalah sabar ini jemaah sekalian rahimakumullah. Ketika salah satu putri Nabi SAW datang mengutus seseorang menuju Nabi SAW bahwa saya cucunya bentar lagi akan wafat, maka Nabi SAW nggak langsung bergegas menuju ke rumah putrinya itu, melainkan dia bilang kepada utusannya itu, katakan kepada putri itu, fal tasbir wal tahtasib, maka hendaklah dia sabar dan minta ganjaran dari Allah atas kesulitan yang dihadapi. Ya, itu laki-laki seharusnya gitu. Bapak mertua ya, bapaknya putri harusnya gitu. Ketika putri curhat, jangan langsung datengin mantu tegur, enggak. Suruh putrinya sabar. Jangan mentang-mentang ini putrinya, kemudian langsung kita membongkar rumah tangga mantu kita, enggak. Tapi suruh dia sabar. Sabar dulu. Bertahan dulu. Kalau memang sudah tidak mampu baru. Karena musibah-musibah seperti ini ketika disabari dan diminta padanya ganjaran dari Allah, maka Allah pasti membalikkan keadaan menjadi yang lebih baik. Orang yang sedang sakit hendaknya bersabar atas musibah yang dia dapatkan. Karena boleh jadi musibah ini malah justru adalah rahmat buat dia. Yang kalau misalnya secara keduniaan orang sakit ya, dan orang sehat secara keduniaan, kesehatan itu adalah taj. Kesehatan itu adalah apa yang di kepala? Bukan peci, yang biasa raja-raja pakai tuh. Mahkota. Kesehatan secara dunia adalah mahkota yang dikenakan oleh orang-orang sehat dan hanya bisa dilihat orang-orang yang sakit. Tapi itu secara dunia. Sedangkan secara ukhrawi dan secara tazkiyatun nufus, kesehatan itu adalah hal yang membuat mayoritas orang tertipu. Sebagaimana kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas. Ada dua nikmat yang tergadaikan manusia padanya. Manusia lalai akan dua ini, yaitu as-sihhatu wal faragh. Masa sehat dan masa luang. Bagi orang sakit yang beriman betul-betul dan melihat ke ukhrawinya, kesehatan itu adalah yang banyak memperdaya kebanyakan orang. Adapun orang beriman, rajin beramal, kesehatan itu dipergunakan
untuk beramal soleh. Kemudian al-faragh, yaitu leisure time atau waktu senggang. Bagi orang-orang yang sibuk dalam kebaikan, waktu senggang itu adalah fitnah. Betapa banyaknya jemaah kita ketika sibuk dalam ketaatan pada Allah, membuat proyek ini, proyek kebaikan ya, mengajar ini, mengurus itu, sibuk dengan keluarga, mengurus istri yang sakit, mengurus anak yang sakit. Ini kesibukan yang baik. Enggak ada waktu kosong. Ketika kita melihat ada beberapa anak muda bengong atau main game doang, pasti di situ kita merasa betapa berharganya waktu yang dia sia-siakan. Gitu jemaah sekalian. Ketika kita sudah mengantuk malam hari dengan keletihan aktivitas hari, melihat beberapa anak muda dengan semangat bugar mereka cuman bisa main-main doang, padahal mereka tuh bisa manfaatin loh buat masa depan mereka. Kita disitu merasakan kiranya bisa membeli waktu mereka gitu buat kita bayar. Itu bagi orang yang betul-betul mengisi waktu dan kesehatannya dengan aktivitas yang lillahi ta'ala. Dia akan melihat dua ini menjadi fitnah bagi banyak orang. Waktu kosong itu berbahaya kalau kita enggak memanfaatkannya. Begitu, ikhwas sekalian. Dan nanti ketika kita sakit berbaring, di situ kita temukan waktu kosong berharga bagi orang yang sibuk. Mungkin saja kita terlalu sibuk sehingga Allah jadikan kita sakit, akhirnya punya waktu buat Allah. Akhirnya punya waktu buat lebih dalam mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Makanya sakit itu belum tentu azab. Boleh jadi sakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah pada kita. Carilah pahala darinya. Ya. Yang keenam, jemaah sekalian, bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sakit yang dia alami atau dijalani. Yakinlah bahwasanya syifa, kesembuhan itu dari Allah Ta'ala, dengan menyerahkan segenap ikhtiar pengobatan yang syar'i. Ya, melakukan pengobatan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pengobatan-pengobatan yang gaib, supranatural, alternatif, ngedukun, pakai jimat, ya Allah ini udah sakit, pengennya masuk neraka lagi, kan gitu, lucu. Bukannya malah nyelamatin diri, malah makin mungkinan gitu loh. Dan itu banyak orang seperti itu. Sakit, berobatnya ke alternatif. Sakit, berobatnya ke kuburan. Kan di kuburan orangnya mati. Orangnya mati. Orang mati bisa nyembuhin apa? Ngidupin diri sendiri aja gak bisa gitu loh. Lah ini malah ke kuburan, ngapain? Sampai di suatu daerah Jatimur nih, dekat kediaman saya. Di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat dan malam-malam perayaan kaum muslimin kalau Hijriah itu kayak malam 1 Syuro, malam Isra Mi'raj, malam tertentu, di jalanan itu yang kadang kau malam masih rame, cuman ada satu spot yang memojokkan, spot itu pojok antara tembok-tembok. Itu dan ternyata ada kuburan keramat di situ. Dan kalau saya lewat situ malam-malam, yang mana itu malam-malam seremonial buat besoknya ada tahun baru Hijriah, Muharram atau apalah gitu, suruhan dan seterusnya, mesti itu kuburan itu ada bagian bangunan kuburan itu mesti lagi terang, paling itu gelap semua, itu pohon-pohon besar loh, itu ngeri tuh kalau malam. Tapi mesti kalau malam tertentu atau malam Jumat itu terang. Bagian di rumah kuburan itu doang. Dan ada beberapa motor-motor yang kita nggak tahu nih orang dari mana. Sebagian mengatakan bahwa mereka memang nyari wangsit atau nyari sesuatu di situ. Syuf lihat. Orang itu gimana ya? Ya. Sebagian ketika sakit malah ke sana, kalah ke dukun, supranatural, alternatif. Enggak percaya sama ahlinya itu dokter. Tapi percaya sama orang yang seperti itu. Persis seperti firman Allah, "Afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim." Apakah sama orang yang berjalan mukanya di bawah, kebalik? Apakah itu sama dengan orang yang berjalan di atas siratul mustaqim dengan normal? Enggak sama.
Orang kalau dia itu apa-apa kembali kepada makhluk atau kepada jin atau berbuat syirik, apa-apa berbuat syirik, apa-apa harus ke dukun ini. Ini ibarat orang tuh mukanya yang tadi di atas dikebawahin, jalan di atas muka. Kelihatan betapa tololnya orang ini gitu loh. Kita itu kalau misalnya ngelihat orang bisa jalan normal, kita jalan normal ke masjid, tapi dia jalan dengan cara kayang. Ente nggak ada kerjaan apa? Nggak apa-apa, ini biar saya kuat. Bukan masalah kuat enggaknya, pakailah akal. Apa nggak ada olahraga lain gitu yang lebih tepat gitu dengan hal seperti ini? Dia jalan dengan mempersulit diri. Ya, ada jalanan lewat jalan di atas gitu. Dia jalan lewat gorong-gorong comberan. Ngapain? Ada jalan yaitu minta sama Allah langsung, tapi orang ini malah nyungsep ke kuburan. Ngapain? Kenapa doanya harus ke kuburan dulu? Mana mau ke atas? Gitu jemaah sekalian. Alhamdulillah atas hidayah yang Allah berikan pada kita. Ketika lagi sehat, lagi sakit, minta pertolongan pada Allah, itu alhamdulillah. Ya semoga kajian ini bermanfaat buat anak dan antum sekalian. Sepertinya tidak ada pertanyaannya. Ini kajian mungkin khusus untuk tazkiyatun nufus saja. Nah, antum berharap semoga dengan poin-poin ini dan dengan apa yang tadi saya utarakan bermanfaat buat hati kita masing-masing. Karena boleh jadi akan ada waktunya kita sakit. Dan mudah-mudahan poin-poin ini bermanfaat. Ada beberapa orang yang sakit karena nggak punya iman, akhirnya bunuh diri atau kufur kepada Allah di saat sakitnya. Itu tidak mustahil sebagian orang. Tapi semoga tidak terjadi pada diri kita. Semoga Allah Ta'ala menjaga iman kita sampai akhir hayat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Baca doa itu jemaah sekalian, dianjurkan oleh Nabi SAW. Gak ada yang memastikan diri kita bagaimana nanti, tapi kita ikhtiar dengan doa-doa. Begitu jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.